Suamiku dan ibu mertua pergi liburan mewah ke kapal pesiar, meninggalkanku di rumah untuk menjaga adik ipar yang bisu. Namun, begitu pintu tertutup, adik iparku tiba-tiba bicara dengan lantang, "Kak, jangan makan puding pemberian ibu, itu ada racunnya." Jantungku rasanya mau copot. Ternyata selama ini aku hidup di tengah sandiwara mematikan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda koper yang beradu dengan lantai keramik menggema di seluruh ruang tamu. Pagi itu, rumah kami yang biasanya sepi mendadak sibuk luar biasa. Aku berlarian ke sana kemari, memastikan semua perlengkapan suamiku, Doni, dan ibu mertuaku, Bu Ratna, sudah masuk ke dalam tas. Mulai dari pakaian ganti, obat-obatan pribadi, hingga kacamata hitam gaya milik ibu mertua, semuanya sudah kuceklis dengan teliti. Aku menyeka keringat di dahiku dengan punggung tangan. Hatiku sebenarnya terasa perih, seperti ada irisan tipis yang menyayat pelan. Mereka akan pergi berlibur selama 1 minggu penuh. Bukan liburan biasa, tapi perjalanan mewah menggunakan kapal pesiar keliling negara tetangga. Sesuatu yang hanya bisa kuimpikan dalam tidurku. "Sari, mana sunblock ibu? Kamu jangan lelet dong kerjanya." Taksi online sebentar lagi sampai. Teriakan Bu Ratna melengking dari arah kamar utama. Aku tersentak dan buru-buru mengambil botol tabir surya di atas meja rias. "Iya, Bu. Ini sudah Sari siapkan," jawabku sambil menyerahkan botol itu dengan tergopoh-gopoh. Bu Ratna merebutnya dengan kasar tanpa mengucapkan terima kasih. Wajahnya sudah dipoles make up tebal, gaun bunganya terlihat mencolok. Dia tampak sangat bahagia. Kontras sekali dengan penampilanku yang hanya mengenakan daster rumahan yang sudah agak pudar warnanya. Doni keluar dari kamar sambil membetulkan kerah kemeja Hawaiinya. Dia tampak gagah dan segar. Aromanya wangi parfum mahal yang kubelikan bulan lalu dari uang tabungan belanja sayurku. Dia menatapku sekilas, lalu beralih menatap koper-koper besar di dekat pintu. "Mas," panggilku pelan, memberanikan diri. "Apa benar aku tidak boleh ikut? Tiketnya benar-benar tidak bisa diusahakan?" Doni menghela napas panjang, seolah pertanyaanku adalah beban berat baginya. Dia mendekat, memegang bahuku dengan sentuhan yang terasa hambar. "Sayang, kan aku sudah jelaskan berkali-kali," ucap Doni dengan nada yang dibuat selembut mungkin, meski aku bisa mendengar ketidaksabaran di sana. "Tiket kapal pesiar itu mahal sekali. Uang bonus tahunanku pas-pasan cuma buat 2 orang. Lagi pula, siapa yang mau jaga rumah kalau kamu ikut? Siapa yang mau urus Rio?" Mataku beralih ke sudut ruang tengah. Di sana, duduk seorang pria muda di kursi roda kayunya. Rio, adik kandung Doni. Dia menunduk, menatap kosong ke arah lantai. Rio dianggap bisu dan memiliki keterbelakangan mental sejak kecelakaan yang menimpa keluarga mereka 10 tahun lalu. Sejak aku menikah dengan Doni 3 tahun lalu, tugas utamaku selain menjadi istri adalah menjadi perawat bagi Rio. Memandikannya, menyuapinya, dan membersihkan kotorannya. Tapi Mas, Rio kan bisa kita titipkan sebentar di panti penitipan khusus, atau sewa perawat harian. Aku mencoba bernegosiasi, meski aku tahu itu sia-sia. "Heh, kamu ngomong apa sih, Sari?" Bu Ratna tiba-tiba menyela, matanya melotot tajam. "Kamu mau buang anak saya ke panti? Istri macam apa kamu? Sudah numpang hidup di sini, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masa disuruh jaga adik ipar saja banyak alasan." Kata-kata itu menohok dadaku. Selalu itu yang diungkit. Padahal, sebelum menikah aku punya pekerjaan yang layak. Doni yang memintaku berhenti bekerja agar bisa fokus mengurus rumah dan ibunya. Kini, pengorbananku justru dianggap sebagai numpang hidup. "Bukan begitu, Bu. Sari cuma ingin sekali-kali liburan sama Mas Doni." Suaraku melemah, nyaliku ciut di hadapan tatapan tajam mertuaku. Sudah. Jangan ribut. Nanti rejeki kita seret kalau mau berangkat malah berantem." Potong Doni menengahi, tapi jelas dia memihak ibunya. "Sari, kamu di rumah saja ya. Lagian Rio butuh orang yang dia kenal. Dia kan tidak nyaman sama orang asing." Aku hanya bisa mengangguk pasrah.
Menelan kekecewaan itu bulat-bulat, membiarkannya mengendap di dasar perut dan menjadi rasa sakit yang tak terucap. Terdengar suara klakson mobil di depan pagar. Taksi pesanan mereka sudah datang. Doni dan Bu Ratna segera menyeret koper-koper mereka. Aku membantu membawakan tas tangan ibu mertua sampai ke teras. Sebelum masuk ke dalam mobil, Bu Ratna tiba-tiba berhenti. Dia berbalik menatapku. Anehnya, kali ini tidak ada tatapan sinis. Bibirnya menyunggingkan senyum. Senyum yang sangat manis, namun entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Itu bukan senyum tulus, melainkan senyum seseorang yang menyimpan rencana. Oh iya, Sari, ucap Bu Ratna dengan nada yang dibuat ramah, sangat berbeda dari bentakannya 5 menit yang lalu. Ibu hampir lupa. Di kulkas, ibu sudah buatkan puding buah naga spesial buat kamu. Aku tertegun. Puding? Bu Ratna membuatkanku makanan? Seumur-umur, dia tidak pernah sudi menyentuh dapur untuk memasak bagiku. Biasanya akulah yang harus melayaninya, Mbak Ratu. Puding, Bu? Tanyaku bingung. Iya, puding, Doni menimpali, dia juga tersenyum lebar. Ibu bangun pagi-pagi sekali buat bikin itu. Katanya itu resep leluhur. Dicampur ramuan herbal supaya kandunganmu subur. Kita kan sudah lama ingin punya anak, mungkin ini ikhtiar ibu buat kita. Bu Ratna mengangguk antusias. Tangannya mencengkeram lenganku, cukup kencang hingga terasa sakit. Ingat ya, Sari, puding itu harus kamu makan habis malam ini juga. Jangan disisakan. Mubazir kalau dibuang, bahannya mahal. Itu tanda sayang ibu sama kamu sebelum ibu berangkat liburan. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Jawabku, merasa sedikit bersalah karena tadi sempat berpikir buruk tentangnya. Mungkin ibu benar-benar ingin berbaikan. Mungkin dia ingin aku segera hamil agar bisa memberikan cucu. Janji ya dimakan? Awas kalau ibu pulang nanti ibu cek tempat sampahnya. Ancam Bu Ratna, tapi kali ini dengan nada bercanda yang kaku. Janji, Bu. Nanti Sari makan setelah beres-beres. Kataku. Mereka pun masuk ke dalam taksi. Doni melambaikan tangan sekilas dari balik kaca jendela, lalu mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu tipis di jalanan kompleks. Aku berdiri mematung di pagar sampai mobil itu hilang di tikungan. Rumah besar ini kembali sunyi. Hanya ada aku dan Rio. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. Yah, setidaknya aku punya waktu tenang tanpa omelan Bu Ratna selama seminggu. Dan ada puding spesial yang menunggu. Mungkin ini awal yang baik untuk memperbaiki hubunganku dengan mertua. Aku menutup pagar, menguncinya rapat, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Langkahku gontai menuju ruang tengah. Rio masih di posisi yang sama, duduk diam di kursi rodanya menghadap televisi yang mati. Rio, Mas Doni dan Ibu sudah berangkat, kataku pelan, meski aku tahu dia tidak akan menjawab. Aku mengelus rambutnya yang agak panjang. Dia tidak bereaksi, tatapannya tetap kosong. Kamu lapar? Kakak mau makan puding dulu sebentar ya, nanti kakak suapi kamu makan siang. Aku berjalan menuju dapur, membuka pintu kulkas. Di rak tengah, teronggok sebuah mangkuk kaca besar berisi puding berwarna merah pekat. Puding buah naga. Warnanya cantik, merah menyala seperti darah, dengan tekstur yang terlihat kenyal dan menggoda. Aku mengangkat mangkuk itu. Dingin. Ada secari kertas kecil tertempel di bawah mangkuknya dengan tulisan tangan Bu Ratna yang tegak bersambung, habiskan demi cucu ibu. Hatiku menghangat membaca pesan itu. Ternyata di balik sikap kerasnya, ibu masih memikirkan masa depanku. Aku membawa mangkuk itu ke meja makan, mengambil sendok besar, dan duduk sendirian di ruang makan yang luas itu. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana rumah terasa begitu lengang, hanya terdengar detak jarum jam yang seolah menghitung kesepianku. Aku menatap mangkuk puding di hadapanku. Aromanya manis, campuran buah naga dan susu, serta sedikit aroma rempah yang tidak bisa kutebak. Mungkin itu aroma jamu penyubur kandungan yang dibilang ibu mertua tadi. Perutku memang terasa lapar. Sejak subuh aku sudah sibuk menyiapkan keperluan mereka sampai lupa sarapan. Puding dingin ini sepertinya akan sangat menyegarkan tenggorokanku yang kering. Bismillah, gumamku pelan. Aku mengaduk puding itu pelan dengan sendok, merasakan teksturnya yang lembut. Warna merahnya begitu pekat,
seolah memanggilku untuk segera menikmatinya. Aku menyendok potongan pertama, gumpalan merah kenyal itu bergoyang di ujung sendokku. Aku sudah membuka mulut, siap memasukkan suapan pertama itu. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara gesekan keras. Shred! Itu suara kursi roda. Aku menoleh kaget ke arah ruang tengah. Jantungku berdegup kencang. Rio? Biasanya Rio tidak pernah menggerakkan kursi rodanya sendiri. Dia selalu menunggu didorong. Namun, pemandangan di depanku membuat mataku terbelalak. Rio tidak sedang duduk di kursi rodanya. Dia berdiri. Ya, Rio, adik iparku yang selama 3 tahun ini ku kenal lumpuh dan hanya bisa duduk diam, kini berdiri tegak di tengah ruangan. Kakinya menapak kokoh di lantai. Wajahnya yang biasanya kosong tanpa ekspresi, kini menatapku dengan sorot mata yang tajam dan penuh urgensi. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Apakah aku berhalusinasi karena terlalu lelah? Rio, panggilku ragu, suaraku bergetar. Dia tidak menjawab panggilanku, tapi dia bergerak. Dia berjalan cepat. Bukan, dia setengah berlari ke arahku. Langkahnya mantap. Tidak terlihat seperti orang yang otot kakinya atrof karena kelumpuhan bertahun-tahun. Sebelum aku sempat memproses apa yang terjadi, Rio sudah sampai di sisi meja makan. Tangannya yang kutahu lemah itu tiba-tiba menyambar pergelangan tanganku dengan kuat. Jangan. Satu kata itu. Satu kata yang keluar dari mulutnya. Prang. Rio menepis sendok di tanganku dengan keras, hingga terlempar dan membentur lantai keramik. Gumpalan puding merah itu terciprat ke lantai, pecah berantakan seperti darah segar. Aku terlonjak dari kursi, mundur beberapa langkah hingga punggungku menabrak dinding. Napasku memburu. Aku menatap Rio dengan tatapan horor bercampur tak percaya. Otakku gagal mencerna situasi ini. Rio berdiri. Rio bergerak agresif. Dan yang paling mustahil, Rio bicara. "Ka, kamu." Lidahku keluh. "Rio, kamu bisa bicara? Kamu bisa jalan?" Rio tidak langsung menjawab. Dia menatap nanar ke arah mangkuk puding di atas meja, lalu beralih menatapku. Napasnya juga terdengar berat, seolah dia baru saja mengeluarkan keberanian yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Wajahnya yang selama ini terlihat seperti anak kecil yang bingung, kini berubah menjadi wajah pria dewasa yang penuh amarah dan kekhawatiran. "Buang puding itu, Kak," ucap Rio. Suaranya serak, berat, dan agak kaku, seperti mesin yang sudah lama tidak dinyalakan. Tapi artikulasinya jelas. Sangat jelas. Aku masih terpaku, memegang dadaku yang bergemuruh. "Apa maksudmu? Kenapa? Kenapa selama ini kamu pura-pura bisu? Kenapa kamu pura-pura lumpuh?" Rio mengabaikan pertanyaanku. Dia menunjuk mangkuk puding dengan jari telunjuk yang gemetar. "Dengar aku, Kak Sari. Jangan pernah makan apapun yang dikasih ibu sebelum mereka pergi. Itu bukan puding penyubur kandungan." "Lalu apa?" tanyaku, air mata mulai menggenang karena rasa takut dan bingung yang bercampur aduk. Rio menatap lurus ke mataku, tatapan yang membuat darahku berdesir ngeri. "Itu racun," katanya dingin. Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Racun? Kamu ngomong apa sih, Rio?" "Itu ibu. Ibu mertua sendiri yang buat. Dia bilang dia sayang sama aku, dia mau aku cepat hamil." "Ibu tidak pernah sayang sama siapapun kecuali uang, Kak," bentak Rio tiba-tiba. Emosinya meledak. Dia mencengkeram pinggiran meja makan hingga buku-buku jarinya memutih. "Kakak pikir kenapa aku pura-pura gila? Kenapa aku pura-pura bisu selama 5 tahun ini? Karena kalau aku bicara, kalau aku terlihat normal, aku sudah mati dibunuh mereka berdua." Kakiku lemas. Aku merosot terduduk di kursi. Fakta demi fakta menghantam kepalaku tanpa ampun. Rio, adik ipar yang selama ini kurawat seperti bayi, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Dan dia baru saja menyelamatkan nyawaku? Tetapi kenapa, Isaku? Kenapa mereka mau meracuniku? Aku istri Doni, aku menantunya. Rio menyeret kursi di hadapanku dan duduk. Dia menatapku dengan rasa kasihan yang mendalam. Karena kakak sudah tidak berguna bagi rencana bisnis mereka, jelas Rio dengan nada yang lebih tenang namun mencekam. "Tadi malam,
Saat kakak tidur, mereka bicara di ruang tamu. Aku dengar semuanya. Kak Doni punya utang judi yang besar, dan selingkuhannya yang hamil itu mendesak untuk dinikahi. Selingkuhan? Gumamku hampa. Hatiku hancur berkeping-keping. Doni selingkuh? Namanya Bella, lanjut Rio. Anak pengusaha kaya. Kak Doni butuh uang warisan dari orang tua Kak Sari. Tanah di kampung dan rumah ini yang sertifikatnya masih atas nama kakak. Untuk melunasi utangnya dan modal nikah sama Bella. Kalau dia ceraikan kakak, dia takut kakak tuntut harta gono gini. Jadi jalan satu-satunya? Rio menunjuk puding merah yang kini tampak mengerikan itu. Adalah membuat kakak mati perlahan seolah-olah karena sakit alami atau keguguran. Puding itu dicampur obat keras dosis tinggi dan racun tikus cair yang tidak berbau. Kalau kakak makan itu, dalam 2 jam organ dalam kakak akan rusak. Pendarahan hebat. Dokter akan mengira itu komplikasi penyakit lambung atau rahim. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan mual yang tiba-tiba menyerang. Bayangan wajah manis Bu Ratna dan senyum ramah Doni tadi pagi berputar di kepalaku. Sandiwara. Semuanya hanya sandiwara busuk untuk mengantar nyawaku ke liang lahat. Mereka pergi liburan supaya punya alibi, tambah Rio. Saat kakak ditemukan mati nanti, mereka sedang ada di luar negeri. Bersih. Tidak ada yang curiga. Air mataku tumpah tak terbendung. Rasa sakit dikhianati jauh lebih perih daripada racun manapun. Suami yang kucintai, yang kulayani dengan sepenuh hati, tega merencanakan pembunuhanku demi wanita lain dan harta. Dan ibu mertua, wanita yang kuanggap pengganti ibuku sendiri, ternyata adalah iblis berwajah malaikat. Rio mengulurkan tangannya, menyentuh tanganku yang dingin. Sentuhannya hangat dan nyata. Hapus air matamu, Kak, kata Rio tegas. Wajah, bodohnya sudah hilang sepenuhnya, berganti dengan wajah seorang pelindung. Kita tidak punya banyak waktu. Kakak mau diam saja dan mati konyol, atau kakak mau balas dendam? Aku mendongak, menatap mata Rio. Di sana, aku melihat api kemarahan yang sama dengan yang mulai menyala di hatiku. Rasa sedihku perlahan menguap, tergantikan oleh dendam yang membara. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Ajari aku, kataku dengan suara parau namun penuh tekad. Ajari aku cara menghancurkan mereka. Rio tersenyum tipis. Pertama, kita butuh bukti. Ambil puding itu, kita bawa ke laboratorium. Aku masih menatap Rio dengan tatapan tak percaya. Rasanya seperti sedang bermimpi buruk. Namun sakit di dadaku akibat pengkhianatan Doni terasa begitu nyata. Rio, sosok yang selama ini kuanggap tak berdaya, kini berdiri tegap di hadapanku, menyusun rencana layaknya seorang jenderal perang. Sebelum kita ke lab, kakak harus tahu semuanya, kata Rio sambil menarik kursi mendekat. Dia menuangkan air putih untukku, gerakannya begitu luwes, tidak ada sedikit pun jejak kecanggungan motorik yang selama ini dia tampilkan. Kenapa kamu harus pura-pura bisu dan lumpuh? Rio, bukankah itu menyiksa? Tanyaku lirih setelah meneguk air itu. Rio menghela napas panjang. Tatapannya menerawang ke masa lalu. 5 tahun lalu, ayah meninggal mendadak. Semua orang bilang serangan jantung. Tapi malam sebelum ayah meninggal, aku melihat ibu mencampurkan sesuatu ke dalam kopi ayah. Waktu itu aku masih bodoh. Aku tidak sadar itu apa. Tapi setelah ayah meninggal, ibu langsung menguasai semua aset perusahaan dan menendang kerabat ayah yang lain. Aku terkesiap. Maksudmu, ibu membunuh ayah? Aku tidak punya bukti saat itu. Tapi ibu tahu aku melihatnya membuat kopi itu. Dia mulai paranoid. Beberapa minggu setelah pemakaman, aku mengalami kecelakaan motor. Rem motorku blong. Aku selamat, tapi kakiku patah parah. Rio menunjuk kakinya yang kini menapak kuat di lantai. Dokter bilang aku bisa sembuh total dengan terapi. Tapi ibu, dia bilang ke semua orang kalau sarafku putus. Kalau aku bakal lumpuh selamanya. Dia bahkan menyuap dokter untuk memalsukan diagnosa. Ya Tuhan. Desisku ngeri. Bukan cuma itu, Kak. Ibu mulai memberiku obat penenang dosis tinggi setiap hari. Obat itu membuatku linglung, sulit bicara, dan sulit berpikir. Aku sadar, dia ingin membuatku jadi mayat hidup,
supaya aku tidak bisa menuntut hak waris atau membocorkan rahasianya. Jadi, aku putuskan untuk berhenti melawan. Aku pura-pura menelan obatnya, padahal aku buang. Aku pura-pura bisu dan lumpuh total supaya dia merasa aman dan berhenti mencoba membunuhku. Aku menatap adik iparku dengan rasa kagum bercampur pilu. Betapa berat beban yang dia tanggung sendirian selama ini. Hidup di bawah atap yang sama dengan pembunuh, berpura-pura tak berdaya demi bertahan hidup. Maafkan kakak, Rio, ucapku sambil menggenggam tangannya. Kakak tidak pernah tahu. Kakak pikir kamu memang sakit. Kakak tidak salah. Kakak satu-satunya orang yang tulus merawatku di rumah neraka ini. Mata Rio melembut. Karena itulah aku tidak bisa diam saja saat tahu giliran kakak yang akan mereka habisi. Rio kemudian bangkit dan berjalan menuju lemari hias di ruang tamu. Dia menggeser sebuah patung porselen besar, lalu meraba bagian bawah rak kayu itu. Klik. Sebuah panel rahasia terbuka. Aku melongo. Bahkan aku yang setiap hari membersihkan rumah ini tidak tahu ada tempat persembunyian di situ. Dari dalam lubang kecil itu, Rio mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan sebuah perekam suara digital model lama. Aku mencatat semua, kata Rio sambil meletakkan barang-barang itu di meja. Tanggal, jam, topik pembicaraan mereka. Semua kejahatan ibu dan Kak Doni ada di sini. Penggelapan pajak perusahaan, suap menyuap pejabat, sampai rencana mereka menyingkirkan kakak. Aku membuka buku catatan itu dengan tangan gemetar. Tulisan Rio sangat rapi dan detail. Mataku tertuju pada halaman terakhir bertanggal kemarin malam. 20 Mei, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang tengah. Doni, Bella sudah mengancam akan lapor polisi kalau aku tidak segera menikahinya. Perutnya makin besar. Ibu, tenang saja. Sari itu bodoh. Dia percaya saja kalau kita bilang sayang. Kasih dia, puding spesial, itu besok. Racun tikus cair yang ibu beli di pasar gelap tidak akan terdeteksi kalau dosisnya dicampur buah naga. Bilang itu jamu. Doni, tapi kalau dia mati mendadak, polisi curiga nggak? Ibu, kita kan ada di kapal pesiar. Alibi kuat. Sari punya riwayat makan? Nanti kita bilang saja maagnya kambuh parah sampai pendarahan lambung. Beres. Warisan Sari jatuh ke tanganmu sebagai suami sah. Kamu bisa bayar utang dan nikah sama Bella. Membaca transkrip itu, rasa mual kembali menyerangku. Kali ini bukan karena takut, tapi karena jijik. Jijik pada laki-laki yang pernah kucintai. Jijik pada diriku sendiri yang begitu buta selama ini. Mereka iblis. Geramku. Air mataku sudah kering. Kini hanya ada api dendam yang membakar dadaku. Sekarang kakak percayakan? Tanya Rio. Aku mengangguk mantap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita butuh bukti fisik yang tidak terbantahkan. Buku catatanku ini cuma bukti pendukung. Kita harus buktikan kalau puding itu beracun secara medis. Rio menunjuk mangkuk puding merah itu. Kakak punya teman yang kerja di lab atau rumah sakit. Aku berpikir sejenak. Dina, teman SM aku. Dia analis kimia di laboratorium swasta di pusat kota. Bagus. Hubungi dia sekarang. Tapi jangan pakai HP kakak. Takut disadap Doni. Pakai HP-ku. Rio mengeluarkan sebuah ponsel tua dari saku celananya yang longgar. Ponsel yang selama ini dia sembunyikan entah di mana. 1 jam kemudian, aku dan Rio, yang memakai hoodie besar dan kacamata hitam untuk menyamarkan identitasnya, sudah berada di laboratorium tempat Dina bekerja. Untungnya hari itu Dina sedang piket. Wajahnya pucat pasi saat aku menceritakan semuanya, dan semakin pucat saat Rio mulai bicara dengan normal. Kalian serius? Tanya Dina setengah berbisik, sambil menerima sampel puding yang kubawa dalam toples kaca. Tolong cek secepatnya, Din. Ini soal nyawa, pintaku memohon. Tunggu di sini. Aku akan pakai alat tes cepat untuk toksikologi dasar dulu. Kalau untuk detail lengkapnya butuh waktu sehari, tapi tes cepat bisa mendeteksi racun-racun umum dalam 30 menit. 30 menit terasa seperti 30 tahun. Aku dan Rio duduk di ruang tunggu yang dingin. Rio terus menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Akhirnya pintu lab terbuka. Dina keluar dengan wajah tegang. Dia membawa selembar kertas hasil print sementara.
Sari. Suara Dina bergetar. Dia menatapku dengan sorot mata penuh ketakutan. Kamu benar-benar belum makan ini kan? Sedikit pun? Aku menggeleng. Belum. Kenapa, Din? Ini gila. Dina menunjuk angka-angka di kertas itu. Puding ini mengandung arsenik trioksida dalam dosis yang sangat mematikan. Dan ada campuran zat antikoagulan, pengencer darah dosis tinggi. Kalau kamu makan ini, dinding lambungmu akan tergerus arsenik, dan pengencer darah itu akan membuatmu pendarahan internal hebat yang tak akan berhenti. Kamu bisa mati dalam hitungan jam dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku menutup mulut, menahan jeritan. Tubuhku gemetar hebat. Arsenik, racun klasik para pembunuh, dan pengencer darah? Itu menjelaskan kenapa mereka bertanya soal riwayat maagku. Mereka ingin kematianku terlihat seperti pendarahan lambung biasa. Betapa jahat dan terencananya semua ini. Mereka benar-benar mau membunuhku. Bisikku, air mata kembali menetes. Kali ini karena rasa syukur. Tuhan masih melindungiku lewat Rio. Simpan hasil ini, Din. Tolong buatkan laporan resminya yang bisa dipakai untuk bukti hukum, kata Rio tegas. Dan simpan sisa sampel puding itu di tempat aman sebagai barang bukti. Dina mengangguk cepat. Pasti. Aku akan simpan di brankas sampel berbahaya. Kalian harus hati-hati. Ini percobaan pembunuhan berencana. Setelah berterima kasih pada Dina, kami kembali ke mobil tua peninggalan ayahku yang jarang dipakai karena Doni selalu melarangku menyetir. Kita kemana sekarang? Tanyaku sambil menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar memegang setir. Ke rumah. Kita harus cari dokumen asuransi itu, kata Rio. Di buku catatanku, aku dengar Doni pernah menyebut soal polis asuransi jiwa baru yang dia buat atas nama kakak tanpa sepengetahuan kakak. Sesampainya di rumah, kami langsung menuju ruang kerja Doni. Ruangan yang selalu terkunci dan terlarang bagiku. Tapi bagi Rio, pintu terkunci bukan masalah. Dia mengeluarkan set kawat kecil dari sakunya dan dalam hitungan detik, klik, pintu terbuka. Ternyata selama pura-pura, bisu, Rio belajar banyak hal secara diam-diam dari internet. Kami menggeledah ruangan itu. Laci meja, lemari buku, semuanya. Ketemu? Seru Rio dari balik lukisan besar di dinding. Ada brankas dinding di sana. Kodenya? Rio mengetik tanggal lahir Bella, selingkuhan Doni. Brankas terbuka. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai, perhiasan emas milikku yang dulu hilang, ternyata dicuri Doni, dan sebuah map biru tebal. Aku membuka map itu. Judulnya, Polis Asuransi Jiwa Premium. Tertulis nama tertanggung, Sari Rahmawati. Penerima manfaat tunggal, Doni Pratama. Nilai klaim kematian, 5 miliar rupiah. Dan ada klausul tambahan, klaim cair ganda jika kematian disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit mendadak. Tanggal polisnya baru dibuat bulan lalu. Dan di kolom tanda tangan tertanggung, ada tanda tanganku. Tanda tangan palsu. Sangat mirip, tapi aku tahu aku tidak pernah menandatangani ini. 5 miliar. Aku mendesis. Nyawaku dihargai 5 miliar oleh suamiku sendiri. Cukup untuk bayar utang judi dan hidup mewah sama istri barunya, sahut Rio sinis. Dia memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Ini motif yang sempurna. Polisi akan sangat senang melihat ini. Tiba-tiba, ponselku di saku bergetar. Layar menyala. Nama, suamiku sayang, tertera di sana. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Angkat, Kak, bisik Rio. Wajahnya berubah serius. Sekarang saatnya kita mulai sandiwara kita. Kakak harus akting. Buat mereka percaya kalau rencana mereka berhasil. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku menekan tombol hijau dan mute speaker ponsel itu. Halo, Mas? Suaraku kubuat sedikit parau dan lemah. Dari seberang sana, terdengar suara deburan ombak dan musik santai. Lalu suara Doni yang terdengar ceria, terlalu ceria. Halo sayang. Gimana kabarmu di rumah? Mas baru sampai di pelabuhan nih, sinyalnya agak susah. Kamu baik-baik saja kan? Aku melirik Rio. Dia mengacungkan jempol,
memberiku isyarat untuk melanjutkan. Iya mas, aku baik. Jawabku pelan. Cuma perutku agak gak enak dari tadi. Hening sejenak di seberang sana. Lalu suara Doni terdengar lebih antusias, meski dia berusaha menutupinya dengan nada khawatir. Perut gak enak? Kenapa? Kamu sudah makan belum? Oh iya, puding dari ibu sudah dimakan belum? Sayang lo kalau meleleh, itu kan harus dimakan segar. Pertanyaan tentang puding itu keluar begitu cepat. Dia tidak bertanya apakah aku sudah makan nasi, tapi langsung menanyakan racun itu. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Doni yang mungkin sedang tersenyum licik di sana. Sudah, mas. Baru saja aku habiskan mangkuknya. Dustaku, rasanya enak. Tapi, kok sekarang perutku melilit banget ya mas? Sakit. Aku menambahkan efek rintihan kesakitan di akhir kalimatku. Bagus maksudku, mungkin itu efek detoks, sayang. Suara Doni terdengar sedikit gugup tapi ada nada lega yang terselip. Ibu bilang emang reaksinya begitu, itu lagi bersihin rahim kamu. Kamu istirahat aja ya, bawa tidur. Jangan kemana-mana, nanti malah capek. Di latar belakang, sayup-sayup aku mendengar suara Bu Ratna. Suaranya kecil tapi cukup jelas tertangkap oleh telingaku yang kini sangat waspada. Gimana Don? Udah dimakan? Bagus, sebentar lagi beres. Kita bisa cheers wine malam ini. Darahku mendidih. Bagus, sebentar lagi beres. Katanya, Mas sakit banget. Rintihku lagi, kali ini air mata kemarahan benar-benar keluar, membuat aktingku semakin meyakinkan. Aku mau telepon dokter. Jangan. Doni berteriak panik. Maksud mas, jangan manja sayang. Itu cuma reaksi herbal. Kalau ke dokter nanti malah dikasih obat kimia, khasiat pudingnya hilang. Kamu tidur aja ya. Mas mau cekin dulu, nanti mas telepon lagi kalau sinyal bagus. Dah sayang. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku melempar ponselku ke sofa. Tubuhku gemetar karena amarah yang memuncak. Mereka melarangku ke dokter. Kataku dengan suara dingin. Mereka ingin membiarkanku mati kesakitan sendirian di sini. Rio mengambil ponselku, lalu menekan tombol stop pada aplikasi perekam suara yang sudah dia nyalakan sejak sebelum aku mengangkat telepon tadi. Kita dapat, kata Rio sambil tersenyum miring. Rekaman suara, hasil lab, dokumen asuransi palsu, dan buku catatanku. Bukti kita sudah lebih dari cukup untuk mengirim mereka membusuk di penjara seumur hidup. Rio menatapku tajam. Sekarang, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kak, kita buat mereka pulang lebih cepat. Kita pancing tikus-tikus itu masuk ke perangkap. Suara sambungan telepon yang terputus itu, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruang kerja Doni. Aku masih menggenggam ponsel dengan tangan yang bergetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena amarah yang meluap-luap. Suara tawa kecil Bu Ratna dan nada lega Doni saat mengira aku sedang meregang nyawa terus terngiang di telingaku, membakar sisa-sisa rasa cintaku hingga menjadi abu. Kak, simpan rekamannya. Kirim ke cloud, kirim ke emailku, dan salin ke flash disk. Perintah Rio memecah keheningan. Dia sudah kembali ke mode siaga, matanya menyapu seisi ruangan, memastikan tidak ada jejak kami yang tertinggal. Aku menurut. Dengan jari yang masih kaku, aku mengamankan bukti digital itu. Suara mereka adalah paku pertama untuk peti mati kebebasan mereka. Sekarang, kita harus bergerak cepat, kata Rio sambil menunjuk brankas dinding yang masih terbuka. Kak Doni dan ibu mungkin merasa menang di atas kapal pesiar itu, tapi mereka ceroboh. Mereka meninggalkan, jantung, rencana mereka di sini. Aku melangkah mendekati brankas itu lagi. Di sana, selain uang tunai dan polis asuransi palsu itu, terdapat tumpukan map sertifikat. Aku mengambilnya satu persatu. Sertifikat rumah ini, sertifikat tanah warisan orang tuaku di kampung, dan beberapa sertifikat deposito. Semuanya adalah harta peninggalan almarhum ayah dan ibu yang kubawa saat menikah. Doni selalu bilang dokumen-dokumen ini hilang saat kami pindahan 2 tahun lalu. Ternyata, dia mencurinya dan menyembunyikannya di sini, menunggu waktu yang tepat untuk balik nama. Bajingan. Umpatku pelan.
Kata kasar yang seumur hidup tak pernah kuucapkan, kini meluncur begitu saja. Ambil semuanya, Kak. Jangan sisakan satu lembar pun, instruksi Rio. Dia sendiri sibuk mengambil kotak perhiasan bludru merah di sudut brankas. Dia membukanya, memperlihatkan set perhiasan berlian dan emas peninggalan ibuku yang juga diklaim, hilang dicuri maling, setahun lalu. Ini milik kakak. Kak Doni pasti berencana menjual ini atau memberikannya pada wanita itu. Kami menguras isi brankas itu. Uang tunai gepokan yang ada di sana, mungkin hasil korupsi atau judi Doni, juga kami ambil sebagai barang bukti. Kita harus bawa ini keluar dari rumah. Sekarang, kataku tegas. Rumah ini tidak lagi terasa aman. Setiap sudutnya terasa seperti mata-mata yang mengawasi kami. Kita ke bank, sahut Rio. Kakak punya akses ke Safe Deposit Box, SDB, pribadi kakak yang dulu, kan? Aku mengangguk. Dulu, sebelum menikah, aku wanita karir yang mandiri. Aku punya SDB di bank swasta besar yang kuncinya selalu kusimpan di tempat tersembunyi di dalam boneka beruang lamaku. Tempat yang bahkan Doni tidak pernah tahu karena dia menganggap boneka itu rongsokan. Kami bergegas keluar. Sebelum pergi, Rio dengan cerdik mengatur ulang posisi lukisan penutup brankas dan mengunci pintu ruang kerja Doni dengan teknik lockpickingnya yang terampil, seolah-olah ruangan itu tidak pernah disentuh. Perjalanan ke bank terasa menegangkan. Aku menyetir sambil terus melirik spion. Paranoid seakan ada yang mengikuti, padahal Doni dan ibunya sedang ratusan kilometer jauhnya di tengah laut. Rio duduk di sampingku, tenang namun waspada. Sesampainya di bank, petugas layanan pelanggan sempat menatap Rio dengan bingung. Mereka mengenalku, tapi mereka tidak pernah melihat Rio dalam keadaan normal. Bu Sari, ada yang bisa dibantu? Dan ini? Tanya petugas itu sopan namun penuh selidik. Ini Rio, adik saya, jawabku mantap, tanpa embel-embel, IPA. Kami mau mengakses SDB saya. Dan saya mau mendaftarkan Rio sebagai kuasa pendamping untuk akses box ini. Rio tersenyum sopan dan menyapa petugas itu dengan suara jelas. Selamat siang, Mbak. Mohon bantuannya. Mata petugas itu membelalak sejenak. Mungkin dia pernah mendengar gosip tetangga bahwa aku merawat adik ipar yang bisu dan cacat, tapi profesionalitasnya membuatnya segera memproses permintaan kami. Di dalam ruang khazanah yang dingin dan berdinding baja, aku memasukkan semua sertifikat, perhiasan, dan uang tunai bukti kejahatan itu ke dalam kotak logam panjang milikku. Rasanya ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundakku begitu kotak itu terkunci kembali dan masuk ke dalam slot lemari besi. Harta ayah dan ibu aman, bisikku sambil mengelus pintu besi dingin itu. Doni tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bukan cuma harta, Kak, Rio mengingatkan. Nyawa kakak juga sekarang ada di tangan kita. Langkah selanjutnya adalah memastikan mereka tidak pernah bisa menyakiti kakak lagi. Kami keluar dari bank dengan perasaan lebih ringan, namun misi kami belum selesai. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang di jalanan Jakarta. Kak, kita butuh pengacara. Pengacara yang tidak bisa disuap oleh uang Kak Doni, kata Rio saat kami masuk kembali ke mobil. Om Hendra, sebutku langsung. Dia adalah sahabat almarhum ayahku, pengacara senior yang jujur dan tegas. Doni sangat membencinya dan melarangku berhubungan dengannya sejak kami menikah. Sekarang aku tahu kenapa. Doni takut belangnya tercium oleh insting tajam Om Hendra. Hubungi dia. Bilang ini darurat, kata Rio. Aku mengambil ponsel Rio. Kami sepakat tidak menggunakan ponselku untuk komunikasi keluar agar tidak terlacak, dan mencari nomor kantor firma hukum Om Hendra yang masih kuhafal di luar kepala. Panggilan tersambung. Halo, kantor hukum Hendra Ngerekan. Suara resepsionis terdengar. Halo, bisa bicara dengan Pak Hendra? Ini Sari. Sari Rahmawati, putri almarhum Pak Darmawan. Hening sejenak, lalu terdengar suara berat dan berwibawa yang sangat kurindukan. Sari? Nak? Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi Om. Apa kabar? Suamimu tidak marah kamu menelepon? Air mataku mendesak keluar mendengar suara kebapakan itu. Om, tolong Sari. Sari dalam bahaya. Doni. Doni dan ibunya mencoba membunuh Sari. Aku mendengar suara kursi berderit di seberang sana, tanda Om Hendra terlonjak kaget. Apa?
Di mana kamu sekarang? Kamu aman? Sari aman, Sari bersama Rio. Kami punya bukti, Om. Racun, rekaman, dokumen palsu. Kami butuh bantuan Om untuk memenjarakan mereka. Datang ke kantor Om sekarang juga. Om akan panggil teman Om di kepolisian. Jangan mampir kemana-mana. Langsung ke sini. Aku mematikan telepon dan menatap Rio. Anggukannya memberiku keberanian. Mobil tua ayahku melaju membelah kemacetan, membawa kami menuju babak baru perlawanan. Aku bukan lagi istri yang penurut dan naif. Hari ini, Sari yang lama telah mati bersama puding beracun itu. Yang tersisa kini adalah seorang wanita yang siap menuntut keadilan. Ruang rapat di kantor Om Hendra terasa dingin karena AC sentral, tapi atmosfer di dalamnya panas oleh ketegangan. Di meja kayu mahoni panjang itu, terhampar semua bukti yang kami kumpulkan. Toples berisi sisa puding merah, hasil lab sementara dari Dina, buku catatan kecil Rio, rekaman suara di ponsel, dan foto-foto dokumen asuransi palsu. Om Hendra duduk di ujung meja, wajah tuanya memerah menahan amarah. Di sebelahnya, duduk seorang pria tegap berseragam polisi dengan pangkat melati 1 di pundaknya, Kompol Bayu, kepala unit reserse kriminal, kenalan baik Om Hendra. Mereka baru saja selesai mendengarkan rekaman percakapan teleponku dengan Doni. Suara tawa Bu Ratna yang kejam masih menggema di ruangan itu, meski rekaman sudah dimatikan. Biadab, desis Om Hendra, tangannya mengepal di atas meja. Saya sudah curiga sejak awal pernikahan kalian, Doni itu tidak beres. Tapi saya tidak menyangka dia sejahat ini. Dan ibunya, wanita macam apa yang tega meracuni menantunya sendiri demi harta. Kompol Bayu menatapku dan Rio bergantian. Tatapannya tajam namun penuh simpati. Ibu Sari, bukti ini sangat kuat. Percobaan pembunuhan berencana dengan motif ekonomi. Ditambah pemalsuan dokumen asuransi. Ini pasal berlapis. Hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti racun itu mematikan. Kompol Bayu kemudian beralih menatap Rio. Dan Mas Rio, kesaksian Anda akan menjadi kunci utama. Maaf sebelumnya, tapi laporan yang kami terima selama ini, dari data kependudukan, menyatakan Anda bisu dan memiliki gangguan mental, potong Rio dengan tenang. Suaranya yang berat dan cerdas membuat Kompol Bayu sedikit terhenyak, meski dia sudah diberitahu sebelumnya oleh Om Hendra. Betul, jawab polisi itu. Itu bagian dari cara saya bertahan hidup. Pak, jelas Rio. Saya siap memberikan kesaksian di bawah sumpah. Saya siap menjalani tes kejiwaan untuk membuktikan bahwa saya waras dan kesaksian saya valid. Saya saksi mata dan telinga dari konspirasi mereka selama bertahun-tahun. Om Hendra menepuk bahu Rio bangga. Anak pintar. Darmawan pasti bangga punya menantu yang kuat seperti Sari dan anak secerdas kamu, Rio. Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Pak? Tanyaku, tak sabar ingin melihat mereka membayarnya. Mereka masih di laut. Apa kita tangkap saat mereka mendarat minggu depan? Kompol Bayu menggeleng. Terlalu lama, Bu Sari. Kita khawatir mereka membuang barang bukti lain atau malah kabur jika curiga rencana mereka gagal. Dan lagi, semakin lama Ibu Sari hilang kabar, setelah telepon tadi, mereka akan curiga. Kita harus memancing mereka pulang sekarang, ke dalam perangkap kita. Memancing? Tanyaku. Kita buat skenario yang mereka inginkan menjadi kenyataan, kata Rio tiba-tiba, matanya berkilat cerdik. Mereka menunggu kabar kematian kakak. Kan? Berikan kabar itu. Om Hendra mengerutkan kening. Maksudmu? Rio mencondongkan tubuhnya ke depan. Jangan kabar kematian langsung, itu akan membuat mereka senang tapi santai. Berikan kabar kritis. Kabar bahwa Kak Sari ditemukan tidak sadarkan diri oleh tetangga dan sekarang ada di ICU. Sekarat. Dokumen asuransi itu punya klausul bahwa klaim harus diajukan segera, dan Doni sebagai suami harus hadir untuk tanda tangan persetujuan tindakan medis atau administrasi kematian. Betul, sambung Kompol Bayu, mulai menangkap arah pikiran Rio. Jika mereka dengar Ibu Sari kritis, mereka akan panik antara senang sebentar lagi cair uangnya, dan takut kalau Ibu Sari sadar lalu bicara. Mereka pasti akan bergegas pulang untuk memastikan Ibu Sari pergi selamanya,
dan untuk mengamankan aset sebelum keluarga lain datang. Siapa yang menelepon? Tanyaku. Jangan kakak. Kakak harus dianggap sudah koma, kata Rio. Dia menoleh ke Om Hendra. Om punya staf perempuan yang suaranya terdengar panik dan meyakinkan? Kita minta dia menelepon Doni, mengaku sebagai perawat rumah sakit atau tetangga yang menemukan kakak. Om Hendra tersenyum licik. Sekretaris saya, Mita. Dia jago akting. Kita atur sekarang. 10 menit kemudian, skenario dijalankan. Mita, dengan arahan Kompol Bayu, menelepon nomor Doni menggunakan nomor telepon rumahku yang sudah diredirect teknisnya agar terlihat meyakinkan. Loudspeaker dinyalakan. Semua orang di ruangan menahan napas. Halo? Siapa ini? Saya lagi liburan, jangan ganggu. Suara Doni terdengar kesal dan bising angin laut. Halo? Pak Doni? Pak, ini Bu RT sebelah rumah. Suara Mita terdengar panik luar biasa. Napasnya tersengal-sengal. Pak, gawat Pak. Istri Bapak. Bu Sari, Pak. Hening sejenak di seberang sana. Suara bising angin seolah menjauh, tanda Doni mencari tempat sepi. Ada apa dengan Sari? Bu, bicara yang jelas. Nadanya berubah, ada urgensi yang dibuat-buat. Tadi saya dengar suara gelas pecah. Saya cek, Bu Sari sudah tergeletak di lantai dapur. Pak, mulutnya berbusa. Ada muntahan merah di mana-mana. Kami sudah bawa ke rumah sakit pusat, tapi dokter bilang kondisinya kritis sekali, racunnya sudah menyebar maksudnya, pendarahannya parah sekali. Apa? Itu suara Bu Ratna yang menyambar, terdengar sangat dekat dengan ponsel Doni. Dia masih hidup. Pertanyaan itu sangat janggal bagi orang awam, tapi sangat masuk akal bagi pembunuh yang kecewa korbannya belum mati. Mita, yang sudah di briefing, menjawab dengan cerdas. Napasnya tinggal satu-satu. Bu, dokter butuh persetujuan keluarga untuk operasi darurat. Kalau tidak Bu Sari tidak akan tertolong malam ini. Bapak dan Ibu harus pulang sekarang. Polisi juga mulai bertanya-tanya kenapa ada banyak darah. Kata polisi adalah pemicu utamanya. Kami pulang sekarang, teriak Doni panik. Jangan biarkan dia bicara maksud saya, jangan biarkan dia dioperasi sembarangan sebelum saya datang. Saya suami sahnya. Saya yang berhak memutuskan. Tahan polisi, bilang itu cuma sakit mak biasa. Kami cari helikopter atau speedboat ke darat sekarang juga. Telepon terputus. Kompol Bayu tersenyum puas. Kena. Mereka ketakutan. Mereka takut Ibu Sari sadar dan memberi keterangan pada polisi yang ada di sana. Mereka akan pulang secepat kilat untuk membungkam Ibu Sari atau mencegah operasi yang bisa menyelamatkan nyawa ibu. Berapa lama waktu yang mereka butuhkan? Tanya Om Hendra. Jika posisi mereka di perairan dekat Singapura atau Batam, dan mereka nekat sewa charter pribadi seperti orang panik, besok sore atau lusa pagi mereka sampai di rumah. Estimasi Kompol Bayu. Bagus, kataku dingin. Aku berdiri, merapikan bajuku. Itu memberi kita waktu untuk mempersiapkan sambutan yang pantas di rumah. Bu Sari, sebaiknya Ibu tidak di rumah. Biar tim kami yang menyergap, saran Kompol Bayu. Tidak, Pak, tolakku halus namun tegas. Saya mau melihat wajah mereka saat tahu saya masih hidup. Saya mau melihat wajah ibu mertua saat tahu puding cintanya gagal membunuh saya. Saya akan menunggu di ruang tamu, duduk di sofa tempat biasa mereka memerintah saya. Rio berdiri di sampingku. Saya akan temani Kak Sari. Kami akan menunggu mereka pulang. Om Hendra menatap kami berdua dengan pandangan bangga sekaligus khawatir. Tapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah. Tapi tim Pak Bayu akan bersembunyi di seluruh perimeter rumah. Begitu mereka masuk dan mengakui perbuatan mereka atau mencoba menyakiti kalian, polisi akan langsung masuk. Malam itu, aku dan Rio kembali ke rumah besar yang sunyi itu. Tapi kali ini, rumah itu bukan lagi penjara. Ini adalah panggung sandiwara terakhir. Aku membersihkan pecahan mangkuk dan sisa puding di lantai, mengepelnya hingga bersih mengkilap. Ayo kita tidur yang nyenyak malam ini, Kak, kata Rio saat kami selesai membereskan ruang tengah. Besok kita butuh tenaga ekstra untuk pertunjukan utama. Aku masuk ke kamarku,
mengunci pintu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur tanpa rasa takut dimarahi karena bangun kesiangan. Aku tidur dengan tenang, menanti kepulangan suami dan ibu mertuaku tercinta, untuk mengantar mereka ke Hotel Prodeo. Jarum jam di dinding ruang tamu seolah bergerak dalam gerak lambat. Tik-tok, tik-tok. Suara itu biasanya tertelan oleh hiruk-pikuk teriakan Bu Ratna, atau suara volume televisi yang disetel keras-keras oleh Doni. Namun, sore ini, rumah besar ini diselimuti keheningan yang nyaris sakral. Keheningan yang terasa seperti permukaan laut yang tenang, sesaat sebelum badai topan menghantam daratan. Aku duduk di sofa tunggal berbahan kulit imitasi berwarna coklat tua. Ini adalah tahta Bu Ratna. Selama 3 tahun pernikahanku dengan Doni, aku tidak pernah diizinkan duduk di sini. Sofa ini mahal, Sari. Baju pasarmu itu nanti bikin kulitnya baret atau bau keringat. Begitu kata ibu mertuaku dulu. Kini, aku duduk di sini dengan punggung tegak, kedua kakiku menyilang anggun, dan tanganku memegang cangkir teh porselen terbaik yang selama ini hanya dipajang di lemari kaca. Teh melati di cangkirku masih mengepulkan asap tipis. Aromanya menenangkan, kontras dengan detak jantungku yang berpacu cepat. Bukan karena takut. Rasa takut itu sudah mati bersamaan dengan jatuhnya puding beracun itu ke lantai kemarin. Jantungku berpacu karena adrenalin. Adrenalin seorang pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Kak Sari, minum dulu tehnya. Tangan kakak dingin. Suara Rio terdengar lembut dari arah belakang sofa. Aku menoleh sedikit. Rio berdiri di ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan ruang tengah. Dia tidak duduk di kursi rodanya. Dia berdiri tegap, mengenakan kemeja hitam lengan panjang yang digulung hingga siku. Posturnya gagah, jauh berbeda dari sosok adik ipar, lumpuh, yang selama ini kusuapi bubur setiap pagi. Di wajahnya, tidak ada lagi ekspresi kosong melompong dengan mulut sedikit terbuka. Yang ada hanyalah tatapan tajam setajam elang, tatapan seorang pria cerdas yang selama bertahun-tahun dipaksa memadamkan apinya sendiri. Aku baik-baik saja, Rio, jawabku sambil tersenyum tipis. Hanya tidak sabar melihat wajah mereka. Mereka sudah masuk kompleks. Suara Kompol Bayu terdengar dari AirPage kecil yang terpasang di telingaku. Kompol Bayu dan 4 anggota timnya tidak terlihat di ruang tamu. Mereka bersembunyi dengan sangat rapi. 2 orang di dapur, 1 di balik tirai tebal ruang makan, dan 1 lagi, bersama Kompol Bayu, memantau dari mobil van hitam yang terparkir 2 rumah dari sini, sambil tetap terhubung dengan kami melalui alat komunikasi. Om Hendra, pengacaraku, duduk di sudut ruangan yang agak gelap, berpura-pura membaca majalah bisnis, namun matanya waspada mengawasi pintu utama. Ingat rencananya, Bu Sari. Biarkan mereka bicara dulu. Biarkan mereka merasa menang. Kita butuh pengakuan lisan mereka sebanyak mungkin sebelum kami menyergap. Instruksi Kompol Bayu lagi. Siap, Pak, bisikku. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Suara yang sangat kuhafal. Itu bukan suara mobil keluarga kami, melainkan suara taksi bandara jenis van. Mereka benar-benar pulang dengan rombongan bagasi penuh, seolah-olah kematianku hanyalah selingan kecil dalam jadwal liburan mewah mereka. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar dengan rem yang sedikit mendecit. Jantungku berhenti berdetak sejenak, lalu kembali memompa darah dengan ritme perang. Aku meletakkan cangkir tehku ke meja dengan perlahan. Klunting. Bunyi keramik beradu itu terdengar nyaring di telingaku. Mereka datang, bisik Rio. Dia mundur perlahan, menghilang ke dalam bayang-bayang lorong menuju kamar tidur, bersiap untuk momen kejutan besarnya nanti. Terdengar suara pintu mobil dibanting kasar. Lalu suara langkah kaki terburu-buru menginjak paving block. Bukan langkah santai orang yang baru pulang liburan, melainkan langkah panik orang yang mengejar waktu. Pak, tolong koper-kopernya taruh di teras saja. Nanti saya urus. Saya harus cek kondisi istri saya dulu. Suara Doni terdengar lantang dari luar. Sandiwara dimulai. Bahkan kepada supir taksi pun dia berakting sebagai suami yang khawatir. Bu, cepat sedikit dong jalannya. Bentak Doni lagi, kali ini nadanya lebih rendah dan penuh kekesalan, tidak lagi bersandiwara. Sabar dong, Don. Hak tinggi ibu nyangkut nih. Lagian ngapain buru-buru? Kalau dia sudah mati kan gak bakal lari kemana-mana mayatnya.
Sahutan Bu Ratna terdengar ketus. Darahku mendidih mendengar kalimat itu. Kalau dia sudah mati kan gak bakal lari kemana-mana. Betapa rendahnya nyawaku di mata wanita tua itu. Bagi mereka, aku hanyalah onggokan daging yang menghalangi jalan mereka menuju brankas uang. Kunci pintu depan berputar dengan kasar. Klek. Pintu utama terpentang lebar. Angin sore berhembus masuk, membawa bau parfum mahal yang bercampur dengan bau keringat dan kepanikan. Doni menghambur masuk lebih dulu. Penampilannya kacau. Kemeja pantainya yang bermotif pohon kelapa terlihat kusut dan ada noda saus di bagian dada. Mungkin dia makan terburu-buru di pesawat. Wajahnya berminyak, rambutnya lepek. Matanya liar menyapu seisi ruangan. Sari, Sari, teriaknya, namun matanya tidak mencari sosok manusia. Matanya justru tertuju ke arah meja tempat biasanya dia menaruh dokumen penting. Dia bahkan tidak melihat ke arah sofa tempatku duduk, karena posisi sofa itu membelakangi pintu masuk. Bu Ratna menyusul di belakangnya, menyeret koper kabin Louis Vuitton palsunya dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya yang tertutup bedak tebal terlihat retak oleh keringat. "Mana?" katanya kritis. "Jangan-jangan sudah lewat?" tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Dia melempar tas tangannya ke lantai. "Aduh, Don, kalau dia mati di rumah sakit, repot urus suratnya. Harusnya kita biarkan dia mati di sini saja biar seolah-olah tidur." "Diam dulu, Bu," desis Doni. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel. "Aku harus telepon pihak asuransi. Kalau dia meninggal sebelum lewat tengah malam ini, klaimnya bisa cair lebih cepat karena masuk hitungan hari kerja." Aku mendengarkan semua itu dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Ada rasa sakit yang menyayat hati. Bagaimanapun juga, aku pernah mencintai laki-laki ini, tapi rasa sakit itu kini tertutup oleh rasa jijik yang luar biasa. Mereka bahkan belum memastikan apakah aku masih bernapas atau tidak. Tapi mereka sudah menghitung uang asuransi. Aku memutuskan untuk mengakhiri angan-angan mereka. "Sayang sekali, Mas. Kantor asuransi sudah tutup jam segini." Suaraku memecah udara, tenang namun menusuk. Aku memutar tubuhku sedikit agar bisa menatap mereka secara langsung. Efeknya instan. Doni yang sedang menekan layar ponselnya membeku seketika. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk tumpul, tapi dia tidak mempedulikannya. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar seperti ikan yang kehabisan oksigen. Bu Ratna menjerit tertahan, tangannya refleks memegang dadanya. Matanya membelalak horor menatapku. Sari?" Suara Doni tercekat. Dia mundur selangkah, kakinya gemetar. Kamu. Aku tersenyum manis. Senyum yang kutiru dari Bu Ratna saat dia memberikan puding beracun itu kemarin. "Kenapa, Mas? Kaget? Kecewa? Atau takut? Kamu masih hidup?" Bu Ratna akhirnya bersuara, nadanya campuran antara ketidakpercayaan dan kekecewaan yang nyata. "Bukannya kata tetangga kamu muntah darah? Bukannya kamu kritis?" Aku menyesap tehku perlahan, menikmati setiap detik kepanikan mereka. "Oh, itu. Ternyata cuma masuk angin biasa, Bu. Tetangga saja yang berlebihan." "Kenapa?" Ibu terlihat sedih sekali menantu ibu sehat walafiat. "Ibu lebih suka kalau saya ada di kamar mayat." Doni berusaha menguasai dirinya. Otaknya yang licik mulai berputar mencari alasan. Dia memaksakan seulas senyum kaku di wajahnya yang pucat. Dia melangkah mendekatiku, tangannya terulur gemetar seolah ingin memelukku. "Sayang. Oh, alhamdulillah. Ya Tuhan, aku bersyukur sekali." Serunya dengan nada yang dibuat sedramatis mungkin. "Kamu tahu? Jantung Mas rasanya mau copot waktu dengar kabar itu. Mas langsung beli tiket pulang paling mahal cuma buat lihat kamu. Mas nggak peduli soal liburan, yang penting istri Mas selamat." Aku membiarkan dia mendekat sampai jarak 1 meter, lalu aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat berhenti. "Berhenti di situ, Mas. Jangan dekat-dekat. Bau bangkai," kataku dingin. Langkah Doni terhenti. Senyum palsunya luntur seketika. "Sari, kamu bicara apa? Bau bangkai apa? Mas baru mandi tadi pagi." "Bau bangkai kebohonganmu, Mas," potongku.
Aku berdiri perlahan, gaun merah marunku menjuntai indah. Aku merasa tinggi, merasa berkuasa. Mas bilang Mas panik karena cinta? Tapi baru saja masuk pintu, yang Mas cari bukan aku, tapi nomor telepon agen asuransi. Mas bilang bersyukur aku selamat, tapi ibu barusan bilang sayang kalau aku mati di rumah sakit karena suratnya ribet. Wajah Bu Ratna memerah padam karena marah dan malu. Heh, jaga mulutmu ya. Kamu ini menantu tidak tahu diuntung. Kami sudah capek-capek pulang, malah dituduh macam-macam. Dasar perempuan kampung. Tahu begini mending ibu lanjut pesta di kapal pesiar. Pesta merayakan kematianku. Maksud ibu, tembakku langsung. Bu Ratna terdiam, bibirnya bergetar. Apa maksudmu? Siapa yang mau matikan kamu? Puding itu, Bu, kataku lembut, seolah sedang membicarakan resep masakan. Puding buah naga spesial resep leluhur. Puding yang kata ibu tanda sayang. Puding yang harus dimakan habis malam itu juga. Mata Doni bergerak liar. Dia menatap ibunya, lalu menatapku. Sari, kamu makan pudingnya? Tentu saja belum, Mas, jawabku santai. Kalau aku sudah makan, aku sekarang sudah jadi mayat dengan usus hancur. Dan kalian sedang cheers wine merayakan cairnya uang 5 miliar. Mendengar angka, 5 miliar, disebut, lutut Doni goyah. Dia menabrak meja hias di belakangnya. Sari, kamu ngelantur. 5 miliar apa? Siapa yang bilang? Jangan pura-pura bodoh, Doni Pratama, bentakku. Suaraku menggema di seluruh ruangan, membuat mereka berdua tersentak. Aku bukan lagi Sari yang penurut. Aku adalah Sari yang dikhianati. Aku mengambil map biru yang sudah disiapkan Om Hendra di atas meja. Aku melemparnya ke arah Doni. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar. Fotokopi polis asuransi palsu, fotokopi sertifikat tanah yang dia curi, dan transkrip percakapan mereka. Baca itu, perintahku. Itu polis asuransi jiwa atas namaku yang kamu palsukan tanda tangannya. Penerima manfaat tunggal, Doni Pratama. Klausul kematian akibat penyakit mendadak. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku selamanya akan jadi istri tolol yang cuma bisa masak dan nyuci celana dalammu? Doni memungut kertas itu dengan tangan gemetar hebat. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Ini. Dia tergagap, tidak bisa menyusun kalimat. Bu Ratna yang melihat situasi makin runyam mencoba mengambil alih dengan kekerasan verbal, senjata andalannya. Dia maju melabrakku, jari telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu bongkar-bongkar barang suami. Itu privasi. Dasar maling. Kamu pasti sekongkol sama orang luar kan? Siapa yang mengajarimu jadi pembangkang begini? Pasti kamu punya selingkuhan kan? Teriakan Bu Ratna memekakkan telinga. Dia berusaha membalikan fakta, taktik klasik manipulator. Menuduh korban untuk menutupi kesalahan pelaku. Selingkuhan? Aku tertawa getir. Yang punya selingkuhan itu anak ibu. Namanya Bella, kan? Anak pengusaha kaya yang sedang hamil anak haram Doni? Yang mengancam akan lapor polisi kalau Doni tidak segera menikahinya? Demi wanita itu, kalian tega mau membunuhku. Tutup mulutmu. Bu Ratna menjerit histeris. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menampar wajahku sekeras mungkin. Akan kuhajar mulut lancangmu itu sampai kamu tidak bisa bicara lagi. Aku tidak bergeming. Aku tidak menghindar. Aku menatap matanya dengan berani, siap menerima tamparan itu sebagai bukti visum tambahan. Tapi tamparan itu tidak pernah sampai. Sebuah tangan kekar muncul dari bayangan lorong, dan menangkap pergelangan tangan Bu Ratna di udara. Cengkeramannya begitu kuat hingga membuat Bu Ratna menjerit kesakitan. Aau, lepas. Siapa kamu? Bu Ratna meronta, matanya belum fokus melihat siapa yang menahannya karena posisi orang itu agak di samping. Jangan pernah sentuh istri kakakku lagi dengan tangan kotormu, Bu. Suara berat itu terdengar. Suara yang asing bagi telinga Bu Ratna dan Doni, namun sangat familiar bagi jiwa mereka yang penuh dosa. Bu Ratna menoleh. Doni menoleh. Di sana, berdiri Rio. Adik iparku yang bisu.
Adik iparku yang lumpuh. Adik iparku yang bodoh. Dia berdiri tegak laksana benteng besi, mencengkeram tangan ibunya sendiri, dengan tatapan mata yang menyala-nyala penuh penghakiman. Waktu seakan membeku. Detik itu terasa memanjang menjadi jam. Debu-debu yang melayang di berkas cahaya sore, seolah berhenti bergerak. Pemandangan di ruang tamu itu adalah sebuah lukisan surrealis yang mengerikan bagi Doni dan Bu Ratna. Rio, anak yang selama ini mereka jadikan objek cemoohan, anak yang mereka anggap tak lebih berharga dari perabot rusak di gudang, kini berdiri menjulang di hadapan mereka. Dia bukan lagi Rio yang duduk membungkuk di kursi roda dengan air liur menetes. Dia adalah Rio yang memancarkan aura dominasi yang menakutkan. Rio? Suara Bu Ratna tercekat, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak sepatu bot. Matanya melotot nyaris keluar dari rongganya, menatap kaki Rio yang menapak kokoh di lantai marmer, lalu merambat naik ke wajah putranya yang menatapnya dengan jijik. "Kak, kamu berdiri?" Rio menghempaskan tangan ibunya dengan kasar. Bu Ratna terhuyung ke belakang, hak sepatunya yang tinggi patah, membuatnya jatuh terduduk secara memalukan di lantai. "Kenapa, Bu? Kaget?" Rio bertanya dengan nada rendah yang berbahaya. Dia melangkah maju satu langkah, membuat Doni yang berdiri di dekatnya sontak mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding. Kaget melihat anak yang ibu vonis lumpuh seumur hidup ternyata bisa berdiri. Kaget melihat anak yang ibu jejali obat penenang dosis tinggi supaya jadi idiot ternyata masih punya otak. Ini mustahil. Doni bergumam, wajahnya basah oleh keringat dingin. Dia menggelengkan kepala berulang kali, berusaha menyangkal realita di depannya. "Kamu bisu. Dokter bilang saraf pitamu rusak. Kamu nggak mungkin bisa bicara." "Dokter itu ibu bayar, kan Mas?" potong Rio cepat. Dia menoleh ke arah kakaknya, senyum sinis tersungging di bibirnya. 50 juta rupiah. Itu harga yang ibu bayar ke Dokter Herman untuk memalsukan diagnosaku pasca kecelakaan motor itu. Aku dengar transaksinya, Mas. Aku dengar semuanya." "Bohong. Dia bohong," teriak Bu Ratna dari lantai, rambut sanggulnya sudah berantakan, membuatnya terlihat seperti nenek sihir yang kalah mantra. "Dia gila. Dia sakit jiwa. Jangan dengarkan dia, Doni. Ini pasti guna-guna si Sari." "Sakit jiwa?" Rio tertawa, tawa yang kering dan hampa tanpa rasa humor. "Yang sakit jiwa itu kalian. Ibu membunuh bapak 5 tahun lalu dengan menukar obat jantungnya dengan obat asma dosis tinggi. Kan? Aku melihatnya, Bu. Malam itu, di dapur, jam 11 malam. Ibu menggerus obat itu dan memasukkannya ke kapsul obat bapak." Wajah Bu Ratna berubah dari merah pada menjadi seputih kertas. Rahasia tergelapnya, rahasia yang dia kubur bersama jasad suaminya, kini dibongkar oleh anak yang dia kira bodoh. "Kak, kamu jangan asal tuduh." Suara Bu Ratna melemah, bergetar hebat. "Dan kamu, Mas Doni?" Rio beralih menatap kakaknya. "Hari Selasa lalu, jam 10 malam, di ruang kerja. Kamu menelepon Bella. Kamu bilang, 'Sabar sayang, si bisu dan si bodoh di rumah itu nggak akan jadi masalah. Begitu Sari mati, kita jual rumah ini, kita buang Rio ke panti sosial paling murah, dan kita nikah di Bali.' Benar begitu kan kalimatmu?" Doni merosot. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Dia jatuh berlutut di lantai, menatap Rio dengan horor. Ingatan Rio yang detail, tanggal, jam, dan kalimat yang dikutip verbatim, menghancurkan segala bentuk penyangkalan yang ingin dia bangun. "Kamu, selama ini kamu dengar?" Bisik Doni. "Aku dengar semuanya. Aku rekam semuanya. Di balik wajah bodohku ini, aku mencatat setiap dosa kalian." Rio menunjuk pelipisnya sendiri. "Kalian pikir aku diam karena aku bodoh? Aku diam karena aku menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kalian, seperti kalian menghancurkan hidupku dan Kak Sari." Aku melangkah maju, berdiri di samping Rio. Kami berdua berdiri berdampingan, dua korban yang kini berbalik menjadi hakim. "Sudah cukup bicaranya," kataku dingin. Aku menoleh ke arah sudut ruangan yang gelap. "Silakan, Om Hendra." Om Hendra melipat majalahnya dan berdiri. Dia berjalan tenang menuju tengah ruangan,
diikuti oleh aura otoritas yang membuat nyali Doni semakin ciut. "Si siapa Anda?" tanya Doni gagap. "Saya Hendra, kuasa hukum Sari Rahmawati. Dan saya di sini untuk memastikan kalian mendapatkan tempat tinggal baru yang pantas. Bukan di rumah mewah ini, tapi di sel berukuran 2x3 meter." "Pengacara?" Bu Ratna berusaha bangkit berdiri, meski kakinya goyah. Sifat angkuhnya muncul kembali sebagai mekanisme pertahanan diri. "Heh, kalian pikir saya takut? Saya punya uang. Saya bisa bayar pengacara lebih mahal. Kalian tidak punya bukti fisik. Omongan orang gila ini tidak akan laku di pengadilan." "Bukti fisik?" Aku tersenyum miring. Aku merogoh saku gaunku, mengeluarkan ponselku, dan menekan tombol play pada rekaman yang sudah kusiapkan. Volume kutekan maksimal. Suara jernih Doni memenuhi ruangan. "Bagus maksudku, mungkin itu efek detox. Sayang, ibu bilang emang reaksinya begitu." Disusul suara Bu Ratna yang kejam. "Gimana Don? Udah dimakan? Bagus, sebentar lagi beres. Kita bisa cheers wine malam ini." Rekaman itu berhenti. Keheningan kembali menyergap, lebih berat dari sebelumnya. Wajah Doni dan Bu Ratna sudah tidak berbentuk lagi. Itu adalah suara mereka. Pengakuan tak terbantahkan bahwa mereka tahu tentang racun itu dan merayakannya. "Belum cukup?" tanya Om Hendra santai. Dia melemparkan sebuah map plastik bening ke pangkuan Doni yang masih berlutut. Di dalam map itu, terlihat jelas toples berisi sisa puding merah dan selembar kertas hasil laboratorium dengan kop surat resmi. Analisis toksikologi, positif arsenik trioksida 200 mg dan warfarin 50 mg. Dosis letal, baca Om Hendra dengan lantang. "Dan coba lihat di halaman kedua. Ada hasil analisis sidik jari pada mangkuk puding itu. Cocok 100% dengan sidik jari Ibu Ratna yang kami ambil dari gelas bekas minum ibu yang tertinggal di meja makan sebelum berangkat. Dan botol racun tikus cair merek, tikus mampus, yang ditemukan di laci terkunci di gudang belakang. Tambah Rio. Ada sidik jari Mas Doni di sana." Bukti-bukti itu menghantam mereka bertubi-tubi seperti pukulan palu godam. Tidak ada celah untuk lari. Tidak ada celah untuk berkilah. Tiba-tiba, persatuan jahat antara ibu dan anak itu pecah. Doni, yang menyadari hidupnya sudah tamat, tiba-tiba merangkak mendekatiku dan memeluk kakiku. Dia menangis meraung-raung, air mata dan ingusnya membasahi gaun mahalku. Sari, ampun. Demi Tuhan, Sar, aku nggak mau lakuin ini. Ini semua ide ibu, sumpah." Doni menunjuk ibunya dengan tangan gemetar. "Ibu yang paksa aku. Ibu yang beli racunnya. Ibu bilang kalau aku nggak nurut, aku bakal dicoret dari warisan. Aku cuma korban, Sar. Aku masih cinta sama kamu. Jangan penjarakan suamimu sendiri, Sar." "Dasar anak setan," jerit Bu Ratna tidak terima. Dia melompat dan menjambak rambut Doni. "Kamu yang punya utang judi 2 miliar. Kamu yang menghamili perempuan gatal itu. Kamu yang merengek minta tolong ibu buat bersin istrimu biar dapat uang asuransi. Sekarang kamu lempar batu sembunyi tangan? Ibu yang racunin bapak. Ibu pembunuh," balas Doni sambil berusaha melepaskan jambakan ibunya. "Kamu anak durhaka, penipu, maling." Pemandangan di depanku sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Dua orang yang kemarin terlihat begitu kompak dan saling menyayangi dalam kejahatan, kini saling mencabik seperti binatang buas yang terperangkap. Mereka saling menyalahkan, membongkar aib satu sama lain yang bahkan belum kami ketahui. "Cukup." Suara bariton Kompol Bayu menggelegar, menghentikan pergumulan memalukan itu. Kompol Bayu keluar dari persembunyiannya, diikuti 4 anggota polisi berbadan tegap yang langsung mengepung ruangan. Senjata api mereka tersarung, tapi kehadiran mereka sudah cukup membuat Doni dan Bu Ratna membeku. "Saudara Doni Pratama dan Saudari Ratna Ningsih," ucap Kompol Bayu formal sambil mengeluarkan borgol besi yang berkilau terkena cahaya lampu. "Saya Kompol Bayu dari Satreskrim. Anda berdua kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana pasal 340 Jo 53 KUHP, kekerasan dalam rumah tangga, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset." Tidak, Pak Polisi, ini salah paham."
Bu Ratna mundur ketakutan saat dua petugas mendekatinya. Dia meronta-ronta, martabatnya sebagai nyonya besar runtuh seketika. Saya orang terpandang. Kalian tidak tahu siapa saya? Jangan pegang-pegang saya. Klik. Borgol itu terkunci di pergelangan tangan Bu Ratna yang penuh gelang emas. Di sisi lain, Doni tidak melawan. Dia hanya lemas pasrah saat tangannya ditekuk ke belakang dan diborgol. Dia menatapku dengan mata sembab, tatapan memelas yang menjijikkan. Sari, tolong, kita bicarakan baik-baik. Rintihnya. Aku menatapnya dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Kita sudah bicara, Mas. Dan, puding, itu adalah kata penutupmu. Nikmati hidup barumu di penjara. Kudengar di sana tidak ada puding buah naga, adanya nasi cadong. Polisi menggelandang mereka keluar. Tetangga-tetangga yang penasaran karena melihat mobil polisi parkir sudah berkerumun di depan pagar. Flash kamera ponsel mereka menyala-nyala. Itu Bu Ratna diborgol? Ya ampun, Pak Doni juga. Mereka kenapa? Narkoba? Saya dengar mereka mau ngeracun Bu Sari. Bisik-bisik tetangga terdengar riuh. Bu Ratna berusaha menyembunyikan wajahnya yang sudah tidak berharga lagi. Doni menunduk dalam-dalam. Reputasi yang mereka bangun dengan kesombongan selama bertahun-tahun, hancur lebur dalam hitungan menit. Aku berdiri di teras bersama Rio dan Om Hendra, menyaksikan mobil polisi itu membawa masa laluku yang kelam pergi menjauh. Sirine polisi meraung pelan, menjadi lagu penutup bagi drama tragis keluarga ini. Setelah kerumunan bubar dan suasana kembali tenang, Om Hendra menepuk bahuku pelan. Kerja bagus, Sari, Rio, kata pengacara tua itu sambil tersenyum bangga. Bukti rekaman pertengkaran mereka tadi juga sudah direkam oleh Kompol Bayu. Itu pengakuan bersalah yang sempurna. Mereka tidak akan bisa lolos. Hukuman seumur hidup menanti mereka. Terima kasih, Om. Tanpa bantuan Om, kami tidak tahu harus bagaimana, ucapku tulus. Besok pagi, berkas gugatan ceraimu akan masuk ke pengadilan. Dengan bukti pidana sekuat ini, hakim akan memutus verstek dengan cepat. Kamu akan bebas, Sari. Dan semua aset, rumah ini, tanah di kampung, tabungan, akan kembali ke tanganmu sebagai ganti rugi dan harta gonogini, karena Doni terbukti berbuat kriminal terhadap pasangannya. Om Hendra pamit pulang, meninggalkan kami berdua di teras rumah yang kini terasa sangat luas dan lega. Malam mulai turun. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang cerah, seolah ikut merayakan kebebasan kami. Aku menoleh ke arah Rio. Dia sedang menatap kursi rodanya yang masih terparkir di sudut ruang tengah. Dia berjalan mendekati kursi roda itu, membelainya sebentar, lalu dengan satu gerakan kuat, dia menendang kursi roda itu hingga terguling. Brak! Aku tidak butuh ini lagi, kata Rio sambil tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas. Senyum seorang pemuda yang baru saja mendapatkan hidupnya kembali. Kamu hebat, Rio, kataku sambil menghapus air mata haru yang menetes di pipiku. Kalau bukan karena kamu, kakak sudah ada di dalam tanah sekarang. Rio mendekatiku, lalu memelukku erat. Pelukan seorang adik yang melindungi kakaknya. Kakak yang hebat. Kakak bertahan 3 tahun di neraka ini, tanpa kehilangan kebaikan hati kakak. Kakak tetap merawatku walau kakak sendiri menderita. Itu yang bikin aku kuat untuk bangkit. Kami melepaskan pelukan. Aku menatap mata Rio, mata yang mirip dengan mata almarhum suamiku dulu saat dia masih pria yang baik, sebelum diracuni keserakahan ibunya. Tapi di mata Rio, aku melihat ketulusan yang murni. Terus sekarang gimana, Kak? Tanya Rio. Kita berdua di rumah sebesar ini. Tanpa racun. Tanpa bentakan. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Rasanya manis. Lebih manis dari puding manapun. Sekarang, aku tersenyum lebar. Sekarang kita pesan sate kambing paling enak. Kita makan sampai kenyang. Besok, kita panggil tukang untuk ganti semua kunci rumah. Buang semua barang-barang Bu Ratna, dan kita mulai hidup baru. Setuju. Rio tertawa. Malam itu, di ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan kami, terdengar suara tawa renyah. Bukan tawa kemenangan yang angkuh, melainkan tawa kelegaan. Aku, Sari,
seorang istri yang dulu dianggap tak berguna, dan Rio, adik ipar yang dianggap bisu dan cacat, telah membalikan takdir kami. Kami bukan korban. Kami adalah pemenang. Dan dari kejauhan, aku seolah bisa merasakan arwah kedua orang tuaku dan ayah Rio tersenyum tenang. Keadilan telah ditegakkan.